Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di ibadah online hari ini. Saya berdoa dan saya percaya keluarga saudara semua dalam keadaan baik adanya dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali bisa bertemu dengan sebagian besar di antara saudara hari Minggu yang lalu di ibadah offline, di ibadah live di gedung Mapex. Nah, minggu depan kita akan ada ibadah live lagi, ibadah offline. Kita akan bersama-sama berkumpul kembali di gedung Mapex jam 10 ibadah bahasa Indonesia, jam 12 ibadah bahasa Inggris. Buat saudara yang selama ini belum pernah bergabung dengan kita, mungkin karena ada concern, ada pertimbangan yang lain. Nah, saudara, keadaan situasi di Singapura semakin baik lagi dan kita berdoa untuk hari-hari ke depan semakin baik lagi sehingga kita boleh kembali keadaan yang lebih normal lagi. Tetapi saudara, keadaan sudah bertambah baik, itu sebabnya kita mengadakan ibadah offline di gedung Mapex untuk minggu depan jam 10 bahasa Indonesia, jam 12 bahasa Inggris. Dan saudara, apabila kita ibadah seperti ini dibandingkan dengan ibadah offline di gedung Mapex, saudara, ada suatu dinamis yang berbeda. Itu sebabnya saya mengundang saudara untuk hadir bersama-sama secara khusus buat saudara yang sudah berbulan-bulan belum sempat beribadah. Mari saudara, kita hadiri bersama-sama ibadah kita di gedung Mapex minggu depan. Nah, saudara, kita akan persiapkan diri kita untuk mengambil waktu sejenak untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan dalam keadaan situasi yang terbatas seperti ini. Saya berharap saudara untuk mengesampingkan perkara yang lain, juga off notification di handphone Anda dan juga hal-hal yang lain saudara kesampingkan untuk sekitar 1 jam ini untuk kita dedikasikan kepada Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan nanti jam 12 siang nanti Dr. Benaya juga akan sharing dengan kita suatu sharing yang sangat bagus sesuai dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat kita mengenai marketplace. Mari saudara, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami beribadah kepada Tuhan hari ini. Berkati untuk ibadah hari ini, untuk pujian penyembahan kita boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, bahkan juga mendatangkan kekuatan dalam hidup kami, sebab kami percaya Tuhan bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk ibadah minggu depan di gedung Mapex. Engkau hadir bersama-sama dengan kami, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Terpuji nama-Mu, segala kemuliaan hormat bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Salibmu
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Shalom, selamat datang di New Beginning Church. Saya harap saudara semua dalam keadaan baik adanya dan saudara siap akan firman Tuhan pagi hari ini. Bulan ini kita membahas akan transformasi di marketplace, tempat di mana kita bekerja sehari-hari. Tema atau judul khotbah pagi ini adalah Unfinished Business, Risky Business. Unfinished Business, Risky Business. Urusan yang tidak terselesaikan karena urusan tersebut mungkin beresiko untuk kita ambil atau kita coba atau kita explore di awalnya. Oke. Nah, seluruh alasan, saya mulai dengan alasan mengapa kita diberikan oleh Tuhan segala keterampilan, kemampuan, fokus, energi hanya untuk satu alasan, yaitu untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah Tuhan berikan di tangan kita. Alasan mengapa Tuhan memberkati kita dengan kemampuan, akal pikiran, energi, bakat, talenta hanya untuk menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari kita lihat Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Nah, saudara, sudah pasti kalau Tuhan tidak akan meninggalkan pekerjaannya yang belum selesai. Di dalam penciptaan contohnya, Dia bekerja dengan rajin selama 6 hari. Dia menciptakan bumi dan isinya. Tuhan hanya beristirahat saat itu, hanya setelah Dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Contoh selanjutnya, Tuhan menugaskan Musa untuk mengawasi pembangunan tabernakel yang berada di padang gurun. Begitu besar dan begitu rumit. Dan lokasinya di padang gurun. Ribuan detail yang begitu spesifik harus dilakukan oleh Musa. Ada logam tertentu, bahan tertentu, warna tertentu, merupakan syarat yang penting yang harus diikuti dan dikerjakan oleh Musa. Tetapi kita tahu ceritanya Musa menyelesaikan tugas di tangannya dengan baik. Begitu juga dengan Nehemia. Nehemia ditugaskan Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem. Dia menghadapi masalah yang tidak dapat diatasinya sendirian. Dia melawan yang namanya keputusasaan, ketakutan, keraguan, dan banyak pertentangan, banyak musuh yang datang yang hendak menggagalkan rencana daripada Nehemia. Ada banyak alasan untuk Nehemia untuk give up, untuk menyerah, tidak dapat melakukan atau melanjutkan pekerjaan yang ada di tangannya. Tetapi dia sanggup menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dalam 52 hari saja. Saudara bisa dapatkan ceritanya di Nehemia pasal yang ke-6. Mereka mampu menyelesaikan tugas, pekerjaan, dan panggilan yang ada di tangan bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka mampu, tapi mereka sadar bahwa jika Tuhan yang memberikan tugas, maka Tuhan juga akan beserta dengan mereka, dan juga jika Tuhan beserta dengan mereka, maka Tuhan juga merupakan partner di dalam segala hal yang mereka kerjakan dan lakukan. Oleh sebab itu mereka tidak pernah putus asa dan dengan segenap hati mengerjakan apa yang ada di tangannya. Nah, saudara, banyak orang yang memulai segala sesuatu yang baru, awalnya berapi-api dan mengemban suatu pekerjaan, tetapi tidak semua orang menyelesaikannya dengan baik. Penting untuk kita bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Seringkali kita diajar untuk masuk ke dalam peristirahatan, enter into rest, dan stop bekerja. Benar, itu perlu, tapi pastikan kita menyelesaikan pekerjaan di tangan terlebih dahulu dengan baik. This is done, that is done, that's done, that is done well. Sama seperti Tuhan Allah melihat pekerjaan yang diselesaikannya dengan baik. Setelah setiap harinya Tuhan katakan, it is done well, it is good. Mari kita lihat 2 Timotius pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-7. 2 Timotius pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-7. Saya telah berjuang dalam pertarungan yang baik,
Saya telah menyelesaikan perlombaan, saya telah menjaga iman. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Finishing our race, it is important. Saat Yesus semalam sebelum disalibkan, dia mengumpulkan murid-muridnya, dia berdoa dan berkata, Yohanes pasalnya yang ke-17, ayat yang keempat. Di sini dikatakan, Aku telah mempermuliakan Engkau, Allah Bapa di surga, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Bahasa Inggrisnya, I have brought you glory on earth by finishing the work you have gave me to do. Jadi, kita hanya bisa memuliakan Tuhan dengan menyelesaikan tugas yang ada di tangan. Yang ada di tangan kita. Nah, kalau kita masih semua masih hidup di dunia ini, oke? Artinya kita semua memiliki urusan yang belum selesai di dunia ini. We have unfinished business for us to settle, and most likely they are left unfinished because they are risky business. Alasan utama mengapa urusan belum selesai karena urusan tersebut berisiko untuk dimulai. Unfinished business because it is risky business to begin with. Tidak ada apapun yang Tuhan minta untuk kita lakukan yang aman-aman saja. Iman contohnya membutuhkan resiko. Menjadi taat kepada Tuhan itu bagian kita mengambil resiko, bukan mengambil aman, bukan mengambil sisi yang. Bahkan untuk mengalami transformasi di dalam hidup kita atau mengubah diri sendiri pun ada resiko yang harus kita ambil. Kita harus meninggalkan zona nyaman dan mengambil resiko untuk sesuatu yang tidak biasa. Dan belum pasti ada jaminan keberhasilan. Belum pasti. Kata resiko atau risk tidak terlalu sering muncul di dalam Alkitab. Tapi apakah kita pernah memperhatikan akan satu pattern bahwa Tuhan hampir tidak pernah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang aman? Saya kasih contohnya supaya kita bisa relate. Contohnya Abraham. Tuhan perintahkan Abraham untuk pergi ke tempat yang akan ditunjukkan oleh Tuhan nanti. Pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak menunjukkan tempat itu kepada Abraham saat itu juga? Dan agar Abraham dapat memikirkannya terlebih dahulu, menghitung resikonya terlebih dahulu. Why? Kenapa Tuhan lakukan gitu? Karena iman itu merupakan resiko, merupakan bagian daripada iman. That was risky for Abraham to obey. Nah, pertanyaannya, risky, but will you and me take a step and finish what God has asked us to do? Beresiko, tapi apakah kamu akan menjadi alasan untuk tidak dikerjakan dan tidak diselesaikan oleh kita? Contoh yang lain, Musa, Tuhan perintahkan Musa lemparkan tongkat itu menjadi ular. Tahu ceritanya? Apa yang Tuhan perintahkan untuk lakukan Musa selanjutnya? Musa angkat ularnya, bukan tongkatnya. There was a risk involved, ada resiko di sana. What if benar gak bisa mati bego digigit ular kalau salah kita main pegang aja. Ada resiko di sana. Tapi apakah Musa tidak taat kepada Tuhan? Contoh lainnya, Yusuf. Malaikat Tuhan datang dan berkata kepada Yusuf seperti ini. Maria sedang hamil. Jangan ceraikan dia, tapi justru angkat istri dan nikahi dia. Dan kau akan membesarkan anak itu seperti anaknya sendiri. Betul gak? Di sini ada resiko yang perlu diambil oleh Yusuf. Merupakan kalau salah dan mendengar suara yang salah, itu bisa menjadi skandal orang lain yang harus jadi tanggung jawab dan beban buat Yusuf saat itu. Beresiko tinggi. Tapi apakah itu menjadi alasan untuk Yusuf tidak melakukan, tidak menati dan menyelesaikannya? No. Saat Paulus dipanggil oleh Tuhan memanggil dan memilih Paulus untuk memberitakan tentang Yesus kepada gereja yang pernah dianiayanya, umat Tuhan yang pernah dianiaya.
Meskipun dia sudah berubah, Paulus sudah berubah, tapi ada resiko pembalasan dendam terjadi atas dirinya. Yesus sendiri, Tuhan berkata, turun ke sana dan mati di atas kayu salib. Coba saudara pikir berapa banyak resiko yang ada terhadap Yesus. Berapa resiko akan adanya penolakan bagi Yesus untuk turun ke dunia. Tuhan berkata seperti ini saudara. Tuhan berkata kepada kita, pikulah salib dan ikutlah aku. Seberapa safe kita untuk taat dan mengikuti Yesus? Is it safe to hear that sentence? Come and follow me. Okay, carry your cross and follow me. How safe does it sound? It is risky, very risky. But does it make us stop and do not wish to finish the work well, so we give up everything that we should finish well? Ada resiko. Saya temukan satu quote di internet yang dikutip oleh Mark Zuckerberg, the founder of Facebook. Resiko terbesar dalam hidup adalah tidak mengambil resiko apapun. Bermain aman juga itu beresiko. Di dunia yang berubah sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil resiko. Jadi bermain aman itu merupakan satu resiko juga. Nah, saudara tahu cerita. Kita sering dengar cerita tentang burung elang. Salah satu contoh alam yang paling menginspirasi kita adalah elang. Kita semua ingin terbang seperti elang atau Raja Wali di dalam hidup ini. Ada badai datang, dia naik terbang tinggi. Saudara tahu bagaimana elang bisa terbang? Di sarang di mana elang itu menetas atau Raja Wali itu menetas, dia menghabiskan hari-harinya pertamanya, anak elang, dengan melihat ibunya atau bapaknya datang dan pergi, mengumpulkan makanan dan memberikannya kepada dia si anak. Nah, cara anak elang belajar terbang dengan cara didorong keluar oleh orang tuanya. Anak elang itu mulai jatuh dari tebing tinggi, ketakutan, kaget, mau mati rasanya mungkin. Ada resiko besar, tapi secara naluri alam, anak elang merentangkan sayapnya yang tidak pernah dia sadari sebelumnya dan mulai melayang, mulai naik secara perlahan dan mulai terbang. Nah, pertanyaan yang saya mau bagikan kepada saudara adalah, resiko apa yang sudah kita ambil agar kita bisa melebarkan sayap kita dan belajar melayang, belajar naik, belajar terbang? Resiko apa yang sudah kita ambil dan kita berani melangkah dan berani menyelesaikannya? Ada komitmen untuk menyelesaikannya. Apa yang menjadi perbedaan antara hamba yang mendapatkan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta? Ada pattern yang sama. Perbedaannya adalah hamba yang baik dan setia adalah yang melangkah, mengambil resiko dan mengerjakannya dengan baik dan setia. Oleh sebab itu, promosi hanya datang kepada mereka yang produktif. Artinya produktif adalah mengambil resiko yang ada dan mengerjakannya dengan baik dan setia. Promotion comes to those who are productive. This is just simply God's principle. It's not God's promise. It's just simply God's principle. Amen. Nah, saudara, Tuhan melihat kita bukan hanya siapa kita sekarang. Saya ulangi, Tuhan melihat kita bukan hanya melihat siapa kita sekarang, tetapi melihat siapa kita nanti. Dan bisa menjadi seperti apa kita ini nanti. Apa yang bisa kita capai untuk kemuliaannya nanti. Jika tidak ada resiko di sana, maka kita tidak akan pernah tahu apa yang akan bisa kita lakukan di dalam hidup ini. Resiko adalah bagian daripada kita, orang yang beriman, melangkah, mengambil langkah-langkah taat, termasuk ketaatan kepada Tuhan. Kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Nah, ada garis antara tangga kelahiran dan tangga kematian yang akan muncul di batu nisan, bukan?
setiap daripada kita, satu hari kita harus kembali berpulang. Di atas batu nisan kita ada satu dash atau satu garis. Sama seperti saya berkata dari huruf B, birth, ke huruf D atau death, ada huruf C, ada huruf C, choice, C for choice, atau pilihan. Ada pilihan yang harus kita ambil semasa hidup kita di dunia ini. Dari kita dilahirkan sampai kita satu hari kembali kepada Bapa. Ada pilihan-pilihan. Pilihan untuk mengambil resiko ada di tangan kita. Pilihan untuk menyelesaikannya dengan baik juga ada di tangan kita. Dan pada akhirnya ketika kita berdiri di hadapan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan semua potensi yang kita miliki saat kita hidup dunia ini adalah pilihan kita. Segala sesuatu memiliki resiko. Kita dapat membiarkannya tidak selesai, risky, so we leave it unfinished, atau kita mengambil resiko dan menyelesaikannya dengan baik. Kita selesaikan pekerjaan di tangan, selesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepada kita semua, selesaikan panggilan Tuhan, selesaikan perlombaan hidup setiap kita dengan baik. Hari ini izinkan saya untuk membagikan 3 hal yang membuat kita berhenti. 3 hal yang membuat kita berhenti dan tidak menyelesaikan tugas, pekerjaan, dan panggilan kita dengan baik. 3 things that stop us from finishing well. 3 things that stops us from finishing well. Oke, saya bagikan yang pertama adalah ada yang namanya fear of failure. Fear of failure. And a fear of criticism and fear of success. Saya bagikan yang pertama terlebih dahulu. Ya. Yang pertama, fear of failure. Oke. Bangsa Israel berdiri di perbatasan yang disebut Tuhan sebagai tanah perjanjian. Tetapi ketakutan akan kegagalan membuat mereka tidak melewati batas itu dan mengklaim janji itu. Bangsa Israel berkata, kami seperti belalang di hadapan musuh mereka. Kata siapa? Kata mereka sendiri. Kita sudah gagal sebelum kita masuk ke dalam pertandingan yang ada. Sebelum kita masuk ke pertandingan, kita sudah gagal terlebih dahulu. Ada rasa takut gagal dapat mematikan kinerja kita. Fear of failure can kill our performance. Nah, orang Kristen yang takut gagal lupa sesuatu akan karakter Tuhan. Tuhan bukan Tuhan yang menghukum orang yang mencoba dan gagal. Tetapi justru sebaliknya, Tuhan gak alergi akan kegagalan kita. Justru Tuhan lebih memilih orang yang mencoba tapi tersandung dan gagal daripada orang yang berdiri tegak tetapi tidak pernah mencoba. I would rather be someone who try and fall short of the expectation than to be someone who never try at all. Nah, saya kasih contoh seseorang yang mengambil resiko dan gagal. Orang ini terkenal, orang ini berkata, Tuhan, jika itu adalah Engkau, katakan kepadaku dan perintahkan aku untuk datang kepadamu, untuk berjalan di atas air. Tuhan, perintahkan aku keluar dari perahu, perintahkan aku untuk melakukan sesuatu yang pada saat itu, keadaan saat itu beresiko. Dan saudara, apa yang terjadi selanjutnya? Petrus orangnya keluar dari perahu, meletakkan kakinya di atas ombak, resiko tinggi, dan dia tenggelam. Apakah karena dia tenggelam, apakah itu membuatnya gagal? I don't think so. Saya pikir pada saat itu jika kita bertanya kepada Yesus, siapa yang paling Yesus banggakan? Petrus atau 11 orang yang tinggal di perahu? Cerita ini menunjukkan kepada kita bahwa Petrus adalah satu-satunya yang memiliki iman untuk mencoba sesuatu yang berani, sesuatu yang beresiko, sesuatu yang berani dan beresiko. Nah, terkadang saudara, kita harus keluar dari kapal, keluar dari zona comfort zone kita, mengambil resiko untuk melakukan sesuatu.
Itulah yang ingin saya rasakan, itulah yang saya rasakan di dalam roh saya akhir-akhir ini. Hal-hal yang perlu kita lakukan menjelang tahun depan sebagai gereja Tuhan, secara pribadi. We can never experience transformation without breaking out from our comfort zone. The word is breaking out. We can never experience transformation. This year is year of transformation. We can never experience transformation without breaking out from our comfort zone. Di tengah-tengah badai yang ada, iman itu melangkah keluar dengan mengambil resiko karena percaya ada Tuhan di sana. Mengambil resiko karena percaya Tuhan di sana. Breaking out, taking a step, taking a risk. Yang kedua, hal yang menstop kita, menghambat kita untuk menyelesaikan tugas pekerjaan dan panggilan yang ada. Adanya fear of criticism atau takut akan kritikan. Fear of criticism. Nah, jika saudara ingat Daud dan saudara-saudaranya saat akan menghadapi Goliat, saat tidak ada yang mengambil tantangan daripada Goliat untuk melawannya, Daud menawarkan dirinya untuk pergi melawan Goliat. Saat itu saudara-saudaranya yang ada di sana, saudara laki-lakinya mulai mengkritiknya. Kamu cuma seorang bocah. You're just a kid. Bocah yang hanya datang untuk melihat perkelahian. Go back. Baliklah merawat domba-dombamu itu. Kritikan muncul kepada Daud. Begitu juga yang terjadi dengan Nehemia ketika dia membangun tembok Yerusalem. Musuh berdiri di sekitar dan menghina pekerjaan dan para pekerjanya. Tetapi Nehemia menghiraukan mereka dan terus membangun. There's a saying, haters will always hate, hate, and hate. And critics will always criticize and criticize, criticize. Haters will always hate. But mereka menertawakan Nuh. Mereka mengkritik Nuh. Mereka mengkritik dan mengeluh akan Musa. Mereka mengolok-ngolok Elia. Kita akan selalu mendapatkan kritik pedas. Jika kita membiarkan kritik masuk ke kepala kita, maka kritik itu akan melumpuhkan gerakan kita. If you let the critics into your head and into your heart, it will paralyze your moves. Haters will always hate. But we ignore and we move on. The third one, three things. Yang ketiga, yang selalu menyetop kita, memperlambat kita untuk menyelesaikan tugas dan panggilan kita adalah adanya fear of success, takut akan kesuksesan. Beberapa dari kita, saudara tahu, beberapa daripada kita mungkin memiliki kemampuan untuk naik sebagai pemimpin, untuk naik level sebagai manajer, untuk naik tingkat, tetapi kita menolak karena takut itu akan bawa ekstra tanggung jawab, ekstra kerjaan, ekstra beban. Beberapa dari kita yang sekolah, sebagai contoh, mungkin bisa masuk untuk sebagai tim sepak bola sekolah, tim basketball sekolah, atau apapun itu. Tapi kita takut dengan yang nama latihannya, takut akan tanggung jawabnya yang akan muncul dan lain sebagainya. Ini bukan berarti kita takut gagal, tapi kita takut berhasil. Jangan sampai kita takut sukses, takut untuk menetapkan tujuan yang tinggi, set our dreams high, dan berikan semua yang Anda miliki untuk mencapai. Karena kemampuan dan kapasitas akan bertambah seiring waktu dengan kesetiaan kita mengerjakannya. Kita tidak perlu memiliki kemampuan segalanya saat sekarang. Kemampuan dan kapabilitas akan bertambah seiring waktu dengan kesetiaan kita mengerjakannya. Kita tidak perlu takut gagal atau takut sukses karena kita tidak mengadopsi identitas siapa kita dari pekerjaan kita. Keberhasilan atau kegagalan dalam pekerjaan tidak menentukan siapa kita. Jika kita berhasil, kita membawa. Jika kita berhasil,
Jika kita berhasil, kita membawa pencapaian itu ke kepala kita dan menjadi sombong dan menjadi bangga. Jika kita gagal, kita membawa kegagalan itu ke dalam hati kita dan menjadi putus asa. No, identitas kita yang sesungguhnya kita ditentukan oleh siapa kita di dalam Kristus. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kesuksesan atau kegagalan tidak mengubah siapa kita di mata Tuhan. Tidak mengubah siapa kita di mata Tuhan. So, I just shared 3 things that stop us from finishing well. I want to end with 6 things that help us finishing well. Saya mau akhiri dengan 6 hal yang bisa membantu kita menyelesaikan tugas kita, pekerjaan kita, dan panggilan kita secara cepat. 6 things that help us finishing well. 6 hal yang membantu kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik, panggilan kita dengan baik, tugas kita dengan baik. Ketika kita bekerja, ketika kita mencari-cari yang kesempatan baru, ketika kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan saat dalam kesulitan, 6 hal ini akan membantu kita menyelesaikan tugas kita dengan baik. Bukan sebaliknya untuk give up dan putus di tengah jalan. 6 hal yang membantu kita menyelesaikan tugas dan panggilan kita. Yang pertama, look above us. Lihat di atas kita. Apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Saya percaya kita sadar, saat kita sadar akan hal ini, maka kita akan membuat kita terus bertanya-tanya kepada Tuhan dan sensitif akan bimbingan Tuhan. Apa yang Tuhan hendak, apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Look above us. Pertanyaan kedua yang membantu kita untuk menyelesaikan tugas kita adalah look within us. Lihatlah ke dalam diri kita. Apa karunia apa atau bakat apa yang telah Tuhan berikan di tangan kita. Tahukah saudara, our breakthrough, our miracle nggak jauh dengan apa yang sudah Tuhan berikan di tangan kita. Yang ketiga, look around us. Look around us. Look around us. Lihatlah di sekeliling kita. Kebutuhan apa yang ada di sekeliling kita. Setiap kesempatan dimulai dengan kebutuhan yang ada. Jika kita dapat melihat kebutuhan yang ada, jika kita melihat apa yang dibutuhkan orang, dan jika kita dapat membantu mereka menjadi jawaban buat mereka, kemungkinan besar peluang ada di sana, kesempatan ada di sana, network yang baru ada di sana. Look around us. Yang keempat, look beside us. Look beside us. Lihat di samping kita. Resources apa yang kita miliki? Resources apa yang ada di dalam jangkauan kita yang kita bisa pakai? Apakah itu uang, apakah itu waktu, keterampilan, pengaruh, atau influence yang sudah kita miliki, atau network yang sudah kita miliki? Look around us. Apakah teman-teman di sekeliling kita bisa membantu kita? Influence kita bisa membantu kita untuk naik level atau menyelesaikan tugas yang ada? Kita tidak perlu sungkan untuk meminta pertolongan daripada orang lain. Look around us. The next one, yang nomor 5, look behind us. Lihat di belakang kita. Lihat ke belakang, saudara, bukan untuk berbalik ke belakang, tetapi melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan selama ini di masa lalu. Hal ini yang mampu memberikan kekuatan kepada kita saat kita lemah. Hal ini yang memberikan kita jaminan atau assurance saat kita gentar dan takut. Dan akhirnya, saat kita melihat ke belakang, kita mampu dan berani melangkah ke depan karena apa yang telah Tuhan lakukan sebelumnya untuk kita di masa lalu. Yang terakhir, look ahead of us. Look ahead of us. Lihatlah ke depan kita. Visi apa yang Tuhan taruh. Jangan kubur visi yang Tuhan sudah berikan di dalam hati kita. Ada visi yang membuat kita visi apa yang membuat kita cukup bersemangat sehingga kita bersedia berani mengambil resiko yang ada. Diperlukan visi. Visi akan membantu kita bergerak maju meskipun ada resiko di depan. Nah, saudara, saya percaya 6 hal ini akan membantu kita menyelesaikan tugas kita, pekerjaan kita, panggilan kita dengan baik. Ketakutan bukanlah bagian daripada iman. Keberanianlah yang merupakan bagian daripada iman. Keberanian untuk mengambil resiko yang ada dan menyelesaikan tugas yang baik.
menyelesaikan tugas yang ada di tangan kita dengan baik. Amin, saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk setiap daripada kita berani melangkah sebab Engkau beserta dengan kami. Engkau beserta dengan setiap daripada kami. Jika Engkau beserta kami, kami percaya Engkau juga akan membantu kami di dalam setiap pekerjaan kami. Karena Engkau merupakan partner kami dalam kami bekerja, Tuhan Yesus. Kami mau bekerja bukan hanya kepada bos atau atasan yang ada di dunia, tapi juga kami bekerja kepada Engkau, atasan kami yang ada di surga. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati anak-anak-Mu. Ajar kami untuk melihat kepada Engkau, Tuhan, melihat ke atas dan selalu bertanya apa yang hendak Engkau, yang Engkau ingin kami lakukan, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk melihat ke dalam diri kami masing-masing secara pribadi demi pribadi, Tuhan. Apa yang telah Kau taruh, setiap talenta, setiap keterampilan, setiap hikmat, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, ada connection, ada benang merah yang harus kami lakukan di sana. Ajar kami, Tuhan Yesus, untuk melihat di sekeliling kami, Tuhan, resources yang ada di sekeliling kami. Ajar kami, Tuhan Yesus, tidak menyepelekan apa yang tempat di mana Engkau telah tempatkan, Tuhan. Ajar kami, Tuhan Yesus. Ajar kami, Tuhan Yesus, untuk berani, Tuhan Yesus, melangkah, Tuhan Yesus. Belajar kami, Tuhan Yesus, saat kami gentar dan takut untuk melihat apa yang telah Kau perbuat sebelumnya, Tuhan Yesus. Ajar kami, Tuhan, untuk berani melangkah mengikuti visi yang telah Kau berikan kepada kami, Tuhan Yesus. Berkati firman-Mu, berkati setiap daripada kami yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semuanya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Engkaulah Allahku, Bapakku, setia dalam setiap waktu.